Maka kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kini kita akan membahas tentang saham UNSP atau Bakri Sumatra Plantations Tbk. Di sini laporan keuangannya kita lihat gimana dengan kinerja kali ini. Ya, laporan keuangan kata ketiga. Di sini ada disebutkan juga untuk direktur utamanya yaitu Pak Bayu Irianto. Kemudian ada juga di sini disebutkan wakil direktur utama yaitu Vinaya KBS. Alamat kantor mereka ada di Komplek Rasuna Epicentrum Bakri Tower, lantai 19, Jalan H Rasuna Said, tepatnya di Jakarta. Jadi di sini kalau mereka kan termasuk dalam grup Bakri ya. Jadi otomatis kalau punya gedung pakai gedung sendiri. Untuk laporan keuangan kali ini nilai jutaan tapi bentuk rupiah. Jadi nanti kayak saja dengan 1 juta rupiah, kas dan setara kas dari 123 miliaran menjadi 144 miliaran. Nah ini dia meningkat. Kemudian piutang usaha dia menurun sedikit. Oke, persediaan kita di sini dari 130 miliaran menjadi 179 miliaran. Berarti meningkat sekitar 49 miliaran. Wah, ini cukup bagus ya ini ya. Kemudian hasil biologisnya ini tetap ini dari persediaan meningkat 49 miliar. Ini cukup banyak sih menurut kami. Total aset lancarnya dari 700-an menjadi 800 miliaran. Ini kita lihat total asetnya. Oh, dia menurun ya. Total aset dari 4,2 triliunan sekarang menjadi 4,5 triliunan menjadi 3,2 triliunan. Berarti dia berkurang kurang lebih sekitar 1,3 triliunan. Kita lihat apa yang menyebabkan penurunan aset yang cukup besar ini ya. Dari hutangnya, ini hutang jangka pendeknya ini dia berkurang sedikit. Oh, dia yang berkurang banyak ini yang hutang jangka panjang ya. Hutang jangka panjang, utang pihak berhasil sudah terbayar. Nah, ini kemudian ada pinjaman jangka panjang juga sudah terbayar. Ini dari 10 triliunan menjadi 7 triliunan saja. Ini berarti dia berkurang karena ini hutangnya itu berkurang sekitar 3 triliunan. Nah, ini ada ekuitasnya. Ini agak negatif ini ya. Nah, tapi setidaknya dia udah agak berkurang. Kemudian hutangnya dia berkurang. Dia berkurang 3 triliunan. Kok bisa ya ini ya? Bahkan penjualannya pun turun. Penjualan turun, tetapi hutangnya bisa turun. Jadi uangnya itu dari mana? Nah, ini kita nanti cari tahu. Ini sebenarnya dari mana uangnya ya ini ya. Ini beban pokok penjualan 1,5 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Nah, dia berkurang. Oke, beban penjualan ini dan lain-lain begitu jauh. Laba netonya dari 152 miliaran sekarang menjadi 2 triliunan. Mengapa bisa begitu? Nah, ini kalau kita lihat di sini mereka ada apa ya? Ada yang lain-lain tuh ya. Nah, kita lihat lain-lain 1,9 triliunan itu dari mana? 1,9 triliunan. Kok bisa mereka lain-lainnya? Bahkan untuk yang penjualnya sendiri, yang labanya itu dia gak gitu banyak dibandingkan dengan lain-lain ini. Nanti kita cari tahu sebenarnya ini apa nih ya, apa yang menyebabkan labanya menjadi meningkat cukup pesat dan liabilitasnya menjadi menurun. Pembayaran kas kepada pemasok karyawan dan aktivitas. Di sini dia dituliskan 1,4 triliunan, jadi dia berkurang juga dari tahun lalu. Penerimaan dari penghasilan keuangan 7 miliaran, dia meningkat. Oke. Tapi menurut kami kalau pendapatan keuangan meningkat, tapi beban keuangan meningkat sama aja ya. Kalau beban keuangan lebih banyak ya. Ini ada pembelian kembali saham. Ini Desembernya ada juga 14 Agustus. Pengalihan saham hasil pembelian kembali. Nah, ini ternyata ada pengalihan nih ya. Nah, ini ternyata ada pengalihan. Mungkin ini merupakan salah satu penyebab 1,9 triliun tadi. Tapi kita nanti cari dulu lebih pastinya. Ini disebutkan 2024 dan 2023. Berarti sama ya, gak ada perubahan untuk top manajemennya. Nah, di sini dikatakan grupnya itu ternyata karyawannya udah berkurang. Kemarin ada sekitar 6 ribuan, 6,3 ribuan. Sekarang menjadi 5 ribuan saja. Memang ada beberapa perusahaan yang karyawannya itu dia berkurang ya. Kita gak tahu kenapa, tapi agak sedikit untuk kami yang meningkat. Nah, ini kepemilikannya kita bisa lihat di sini kepemilikannya. Ya, apakah ada yang berubah ataukah tidak? Oh, ini ada nih.
PT Bakri Renewable Chemical. Nah, dari kepemilikan sebesar 55% dan sekarang menjadi ada. Nah, 55% menjadi ada. Ini perusahaannya di Jakarta nih ya. Ini ada juga yang PT Domas Agrointi Prima DAP, dari dulu ada sekarang nggak ada. Tapi ini Bakri yang Renewable Chemical ini melalui atau through him. Nah, ini jadi ada 28%-an. Nah, ini bisa kita lihat ya. Berdasarkan keputusan sirkular pengganti rapat umum pemegang saham, keputusan ini mereka menyetujui penambahan modal sebanyak 4 juta lembar yang seluruhnya diambil dari PT AT sebagai pembayaran hutang menjadi saham, sehingga selanjutnya mungkin sebesar 47% dari semua modal ditempatkan oleh BRC. Karena itu perusahaan telah kehilangan kendali atas BRC dan sudah tidak lagi dikonsolidasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti mereka menjual perusahaannya atau menjual saham, kurang lebih kayak gitu ya. Ini katanya mereka sudah tidak punya kendali lagi untuk yang apa ini. Nah, ini kalau kami lihat di sini ya, ini kayak yang tadi yang keuntungan itu dikarenakan penjualan penjualan perusahaan sih, penjualan entitas sana atau saham gitu ya. Itu karena itu, berarti bukan karena yang lain-lain. Untuk itulah kita perlu tahu dia sebenarnya sebuah perusahaan itu dia untung karena apa. Dia lebih jelas ya. Ini kas di bank kita lihat ini gak gitu beda jauh. Yang di Singapura dia meningkat sedikit, yang di Credit Suisse Atagraha cabang Singapura. Ini Credit Suisse AG nya. Ini PT Bank Negara Indonesia. Setara kas Bank Negara Indonesia. Deposito deposito berjangka bunganya pun meningkat. Ini kita lihat ya, ini piutang usahanya. Ini ada US dollar gak gitu beda jauh. Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai, hebat sekali. Penyisihan kerugian penurunan nilai sampai seluruhnya. Jadinya itu piutangnya jadi gak ada. Kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, ini kemarin pun sekitar 9 miliaran, sekarang udah jadi gak ada. Nah, itu kenapa bisa begitu? Apakah perusahaannya ini sudah tutup, melarikan diri atau apa ya? Gak ada yang tahu ya. Ini kemudian piutangnya kita lihat lebih dari 3 bulan 475 miliaran. Ini benar-benar macet ini ya. Kita dari sini sampai dan 30 hari aja cuma sekitar 21 miliaran. Tapi yang lebih dari 90 hari 400. Maka yang tadi kalau kita lihat itu mengapa piutangnya itu tadi menurun ya. Ini berarti karena ini juga. Nah, jadi kita perlu tahu perusahaan itu kalau dia katanya mencetak keuntungan tapi gak bisa ditagih kan sama aja ya. Itu jadi kita perlu lihat cash flow-nya itu, makanya pentingnya. Ini bahan baku oke, dia meningkat, namun kapalnya itu bahan pembantu dan bibit tanaman. Dan entah kenapa bahan bakunya dikit. Keuntungan perubahan nilai, beban dibayar di muka. Jadi memang sebenarnya kita perlu tahu penyebab keuntungan dari sebuah perusahaan ataupun gimana dengan piutang, cash flow dan lain gitu. Kalau keuntungan perusahaan mereka dapatkan dari apa itu kan sama aja. Ini tanda buah segar kita lihat yang 2023 2024. Ini pun dia menurun dari 366 ribuan ton kemudian menjadi 264 ribuan ton. Itu yang TBS ya. Kemudian untuk yang getah pun menurun cukup drastis dari 10 ribuan ton menjadi 5 ribuan ton. Jadi ini sebenarnya kalau mau kita bilang nih dia sudah mulai berkurang ya untuk yang kayak yang produksi ya. Pokoknya gini aja, perusahaan itu mau kita lihat sehat atau tidak sehatnya itu sebenarnya dari utang, dari piutang, cash flow, dan penghasilan. Untuk yang lihat labanya itu paling penghasilan, persediaan, dan lain gitu. Investasi pada efek ekuitas kayak agak sedikit rugi ya. Agak sedikit rugi. Ini hasil tetap bisa di sini.
Ini aset tetapnya. Ini goodwill beban. Ini untuk utang usahanya. Rupiah, kita lihat rupiah, oke. 113 miliaran, dia meningkat sedikit sih. Tapi US dollarnya ya kecil gak gitu apa ya. Utang lain-lain. Ada korporasi karyawan sekitar 33 miliaran. Utang lain-lain kepada korporasi karyawan 33 miliaran, bahkan meningkat dari tahun lalu 24 miliaran. Nah ini kok ini masih gimana ya? Apakah karyawan itu kumpulkan duit di korporasi itu kemudian dipakai sebagai utang? Atau gimana ya? Ini karena nilainya pun terus meningkat sih. Jadi memang sebenarnya kita perlu pelajari semuanya. Jadi kita perlu berhati-hati sebelum berinvestasi di sebuah perusahaan. Nah, ini ada modal sahamnya, bisa di sini. Itu mengapa ketika sebelum berinvestasi di saham, salah satu faktor pentingnya itu kita lihat manajemennya. Manajemennya ini jujur atau enggak, bagus atau enggak. Kemudian kita lihat kualitas perusahaan itu sendiri. Apakah ada parit keamanan, ataukah dia tipe ekspansi atau tipe defensif atau gimana ya. Ini penjualan itu kita lihat di sini. Kelompok produk utama kelapa sawit dan produk turunannya ini bahkan berkurang, oleokimia berkurang, kemudian karet meningkat. Tapi produksinya karena dia berkurang, kok bisa jadi meningkat ini ya untuk yang penghasilannya ya. Yang jangan persediaan yang jadi berkurang. Bahan pokok penjualan kita lihat bahan baku dari 84 miliaran jadi 35 miliaran, ini sudah nampak ya ini ya. Bahan baku itu kan perlu dibeli. Kalau dia berkurang kan berarti kedepannya perlu beli lagi. Nah berarti banyak cuman ditunda saja pengeluarannya kalau kita bilang. Ini beberapa usaha bongkar muat dari pelabuhan, oke, dia menurun karena penjualan mungkin menurun. Beberapa umum dan administrasi, gaji dan tunjangan lainnya meningkat, oke, cukup bagus. Tapi terkadang ada loh perusahaan kalau dia udah rugi atau gimana dia malah menurun. Ini malah meningkat ya. Ini beberapa usaha kita lihat asuransi bahkan menunjuk drastis. Peralatan kantor meningkat. Nah ini peralatan kantor meningkat. Penghasilan lain-lain. Ini sudah nampak ini ya. Dia penghasilan lain-lain mengapa bisa jadi banyak. Keuntungan atas kehilangan pengendalian entitas anak 2 triliunan. Itu asal uangnya yang tadi kita lihat ya, yang kehilangan kendali itu. Nah keuntungan atas kehilangan pengendalian entitas anak 2 triliunan. Jadi kita boleh lihat sebenarnya ada yang bertanya, mungkin ada yang bertanya, padahal kan kau jual perusahaan termasuk untung juga, kenapa itu agak kurang apa ya, kurang menurut kami kurang oke. Karena menurut kami kalau pendapatan keuntungan itu berarti dia kan jangka panjang. Tapi kalau dia jual perusahaan berarti kan itu sekali aja, kedepannya mau jual apa lagi gitu. Nah jadi kita sangat perlu lihat lagi semuanya. Tapi oke aja lah kalau baik perusahaannya, tergantung pihak manajemen dan lain semuanya. Kata saya kami sekian, terima kasih, saya frustasi.